Kok tumben pakai pakaian kayak gini? Kayak gini gimana maksud kamu? Kenapa emang? Kalau saya pakai pakaian muda, emang saya juga kan masih muda. Lagian kamu tuh ngapain sih julitin saya? Males saya ngurusin aja hidup orang. Kenapa kamu jadi kasar gini sama ibu aku? Kemarin ibu kamu yang nyakitin ibu aku. Sekarang kamu. Jadi tadi ibu tuh ngambil uang yang udah kita simpan buat bayar listrik, Mas. Saat mau ambil uangnya, ibu tuh tiba-tiba jatuhin diri sendiri, Mas. Istri kamu tuh jahat banget sama ibu. Bisa-bisa dia fitnah kayak gitu. Ibu tuh sekarang jujur aja, Bu. Kamu nuduh ibu aku mencuri. Keterlaluan kamu ya. Tapi kenyataannya, Mas. Cukup, Aurel. Kalau kamu sama ibu kamu berulah lagi kayak gini, lebih baik kita pisah. Aurel, alhamdulillah hari ini aku udah gajian. Aku masih besok, Mas, gajiannya. Apa? Kelas hari doang kan? Lagi pula kan kamu bakalan aku kasih dari gaji aku. Bima, mana ibumu? Saya mau nagih utang ke dia. Utang apa ya, Bu ya? Ibumu tuh ada utang di saya, Emang ibu saya utang berapa, Bu? 10 juta. Janjinya bulan kemarin mau bayar, tapi sampai sekarang dia belum bayar juga. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya hari ini uang saya harus balik semuanya. Memang nggak bisa besok-besok, Bu. Nggak bisa. Saya ini udah nunggu hampir 2 bulan. Pokoknya kalau sampai hari ini nggak dibayar, lihat aja. Saya bakal viralin ke semua teman-teman saya. Kalau perlu, saya juga akan viralin di komplek ini. Ibu-ibu nggak perlu ngelakuin itu, Bu. Kebetulan banget hari ini saya gajian. Saya minta nomor rekening ibu aja, biar saya transfer. Nah, gitu dong. Ini, Sudah saya transfer ya, Bu. oke, terima kasih. Oh ya, bilangin ibumu, kalau nggak bisa bayar utang, jangan pernah pinjam uang ke orang. Nyusahin orang aja tau. Permisi. Kasih. Loh, kalian udah pulang? Bu, ibu ngapain sih utang-utang nggak jelas kayak gitu? Gak bisa bayar lagi. Jadi aku kan Bu yang nanggung. Pasti Bunia udah kesini ya? Ibu minta maaf ya, Bim. Ibu ngutang tuh nggak dikit loh, Bu. Ibu ngutang banyak 10 juta buat apa, Bu? Banyak lah, Bim. Buat beli tas, beli baju, sama nongkrong sama temen ibu. Sekarang utang ibu udah lunas. Cuman aku minta sama ibu, tolong ibu janji sama aku ya, Bu. Jangan pernah utang-utang lagi. Ibu kalau nggak penting-penting banget nggak usah ngutang ya, Bu. Iya ya, ibu janji. Terlarang telah Nah, ini nih ya, Bu Lestari, jangan coba-coba ngindar dari saya. Bayar hutang. Ngomongnya jangan kenceng-kenceng dong, Bu. Saya pasti bayar sama ibu. Dengar ya, untuk kali ini saya kasih ya kesempatan kamu. Besok kamu harus bayar hutangnya. Ingat, 15 juta. Ibu berisik banget sih. Janji terus dari kemarin. Awas aja kalau nggak mau bayar. Kenapa, Bu? Nih, ibu kamu punya hutang sama saya, belum juga bayar. Ah, sampai sekarang, mau tahu hutangnya berapa? 15 juta. 15 juta? Iya, Baik, Bu. Pokoknya habis ini saya pikirin ya, Bu, gimana cara bayarnya. saya tunggu ya. Ibu ngapain sih, Bu? Lagi-lagi Bu utang. Kemarin utang, sekarang utang. Buat apa sih, Bu? Ya buat beli tas inilah, Bim. Sekali-sekali ibu pakai tas branded. Ibu tuh malu sama teman-teman ibu, sama teman-teman arisan ibu. Semuanya mereka pada pakai tas branded. Tapi buat apa, Bu? Ibu rela nih sekarang utang sama orang buat beli tas mahal kayak gini demi dipamerin ke teman-teman Ibu. Kamu nih kenapa sih? Sama orang tua sendiri malah hitung-hitungan. Dulu aja ibu berkorban semuanya buat kamu, buat sekolah kamu, buat kuliah kamu. Karena bapak kamu tuh udah ninggalin kita dari kamu kecil. Pak, kuenya, Pak. Ya, Bu. Ayo, makasih. Ya, Yang ini ya. Sekalian. ibu mati-matian. Semuanya demi kamu bisa sekolah dan kuliah. Sampai ibu tuh gak pernah bisa ngerasain hidup enak. Gak pernah bisa beli tas, perhiasan. Karena apa? Semua tuh demi kamu. Supaya kamu tuh jadi orang sukses, bisa kuliah bagus. Sekarang kan kamu udah kerja. Jabatan kamu juga bagus. Ya udah sewajarnya lah. Kamu tuh harus bayarin semua kebutuhan ibu. Karena emang udah selayaknya juga anak itu berbakti sama orang tuanya. Ya udah, Bu. Aku bakal bayarin semua utang Ibu. Aurel. Bulan ini kita split gaji ya. Gaji aku kan 10 juta. Gaji kamu 5 juta. Pas itu 15 juta buat bayarin utang Ibu. Kamu keberatan nggak? Ya, nggak apa-apa kok, Mas.
bulan ini buat ibu dulu aja. Makasih ya, Bim. Rel, sekarang udah selesai kan masalahnya? Ibu mau pergi dulu ya. Ibu janji sama teman ibu. Kalian itu emang anak ibu dan mantu ibu yang paling baik. Ibu pergi dulu ya. Kebutuhan kita buat bulan ini dan kita kan harus bayar listrik, Mas. Itu dia, aku juga bingung gimana ya. Aku sih ada sedikit tabungan, cuman aku nggak yakin deh bakalan cukup buat untuk bulanan kita. Ntar aku coba pinjem ke ibu aku aja ya, Mas. Tapi aku tolong sama kamu ya, kalau kamu jangan ceritain semua ini ke ibu kamu. Aku nggak enak. Tenang aja, aku nggak bakal bilang ke ibu. Kamu mau pinjam uang ibu 4 juta? Iya, Bu. Jadi gaji aku sama Mas Bima bulan ini itu buat DP tanah yang akan kita beli, Bu. Ya, jadi aku butuh uang buat hidup sehari-hari selama sebulan. Sebulan aja, Bu. Nanti ibu transfer ya. Ibu kan masih punya tabungan pensiunan dari bapak kamu. Makasih ya, Bu. Maafin aku ya, Bu. Aku terpaksa bohong sama ibu demi tutupin hobi hutangnya mertua aku. Saya pakai tas baru loh. Ini keluaran terbaru dan ini mahal. Bisa lihat deh tuh. Tahu kan merek ini? Wah, bagus banget, Jeng, tasnya. Kan beri mahal ya. Enak banget ya jadi Bu Lestari ini. Beli tas-tas mahal. Udah gitu ditanggung lagi sama anaknya. Ya kan, Bu? Oh, iya dong. Tapi nggak kasihan apa Jeng? Apalagi kalau anak kita tuh udah berkeluarga. Pasti punya tanggung jawab loh. Saya ini nggak peduli. Biarin aja. Biarin aja anak sama menantu saya kerja keras cari uang buat bayarin utang-utang saya. Kan memang sudah kewajiban. Anak itu harus bahagiain orang tuanya. Kamu nggak usah bohongin ibu lagi. Kemarin kamu pinjam uang sama ibu karena gaji kamu habis buat bayar hutang mertua kamu kan? Aku nggak bantuin bayar hutangnya mertua aku, Bu. Udah, kamu nggak usah bohong sama ibu. Ibu udah tahu semuanya. Tua kamu itu hutang banyak untuk kesenangan dirinya sendiri. Sedangkan kamu dan Bima yang harus menanggung hutang-hutang mertua kamu, ya kan? Iya, Bu. Bu, tapi aku mohon sama ibu jangan marah ya, Bu. Aku udah janji sama Mas Bima kalau ibu nggak akan tahu soal ini, Bu. Ibu nggak bisa diam aja. Mertua kamu udah kelewatan, keterlaluan. Ibu mau tegur dia. Bu tunggu, Bu. Bu, Jeng. Oh iya, laporannya sudah selesai saya buat. Habis ini saya antar ke ruangan Bapak. Jengati pasti nyari Aurel ya? Dia tuh pasti pulangnya malam. Saya kesini cari kamu. Bisa-bisanya ya kamu ngutang anak sama menantu yang bayar. Seharusnya orang tua tuh menyusahkan anak. Mendingan Jeng nggak usah sok nasihatin saya. Semenjak Bima kecil, saya sudah jadi janda. Saya kerja keras membesarkan Bima sampai seperti sekarang. Ya wajar aja. Saya mematik hasilnya sekarang. Mendingan Jeng tuh nggak usah ikut campur urusan saya. Gimana saya nggak ikut campur? Kamu sudah menyusahkan anak saya. Seharusnya kamu menyusahkan anak-anak kita. Harusnya mereka didukung. Syukur-syukur kalau kita bisa bantu mereka. Mana bisa kayak gitu, Jeng? Saya nih yang membesarkan Bima dari kecil sampai sekarang. Terus sekarang Bima harus membahagiakan istrinya gitu. Enak aja. Udahlah, Jeng. Mendingan Jeng pulang aja deh. Gak usah ikut campur urusan saya. Pulang. Gak apa-apa kok, Bu. Ini memang biasa aja. Dok, beneran nih saya nggak perlu dirawat di rumah sakit. Ini beneran sakit banget loh, Dok. Kan tadi saya sudah obatin Ibu. Yakin, Dok? Yakin, Bu. Ibu bisa langsung pulang kok, Bu. Saya permisi dulu, Bu. Itu teguran buat kamu. Makanya bertobat. Jangan suka berhutang. Jangan suka nyusahin anak dan menantu. Gak aja so nasehatin, ikut campur. Pas aja, saya akan aduin kamu ke anak saya. Silakan aja. Oke? Bu, kenapa, Bu? Oh, Bima, ibu lagi di rumah sakit. Ibu di rumah sakit. Ibu kenapa, Bu? Ini loh, mertua kamu. Mertua kamu jahat banget. Masa datang-datang dorong ibu. Sakit banget tangan ibu, Bim. Kamu ke rumah sakit ya. Ya, Bu. Aku tinggal sekarang ya, Bu. Tuh, lihat. Sayang kamu. Astagfirullahaladzim. Jeng, Anak saya pasti akan langsung kesini. anak kamu tuh lagi kerja. Jangan diganggu. Ya biarin aja. Bima itu anak saya. Suka-suka saya dong. Mending kamu pulang aja. Pergi deh. Saya nggak akan pergi dari sini. Karena kamu akan fitnah saya di depan Bima. Bu, Ibu kenapa lagi, Bu? Mertua kamu. Masa datang-datang tiba-tiba marah-marah sama ibu. Nuduh-nuduh ibu. Ngata-ngatain ibu kalau ibu kan berutang. Sampai dorong-dorong ibu. Lihat, tangan ibu sakit, Bim. Enggak cuma tangan. Sakit hati juga, ibu. Ibu kamu tuh begini karena karma. Dia sudah menyusahkan kamu dan Aurel. Ibu sudah tahu kok ibu kamu tuh suka berhutang dan kalian yang bayar. Kasihan kalian. Aurel sampai pinjam uang ke ibu. Kenapa Aurel ladukan semuanya ke ibunya? Padahal dia sudah janji sama aku. Saya minta maaf ya, Bu.
kamu jadi minta maaf sih sama mertua kamu? Orang kamu nggak salah kok. Saya heran deh sama kamu. Udah pinter bohong, meres anak. Sekarang merasa gak bersalah lagi. Udah Bu, pokoknya aku minta besok ibu jangan utang-utang lagi ya. Nanti malah ribut lagi kayak gini. Tuh, denger apa kata anak kamu. Kalau kamu masih terus berhutang, saya gak akan tinggal diam. Aurel emang benar-benar jahat ya Bim. Pasti semuanya Aurel yang ngadu sama ibunya. Gak suka kalau kayak gini caranya. Emang ibu tahu sih, wajar aja Aurel kayak gitu. Karena Aurel bukan anak ibu, dia cuma menantu. Dia pasti gak akan sayang sama ibu Bim. Cuman kamu yang sayang sama ibu. Kamu tegur Aurel ya Bim. Aku gak mau kalau kayak gini. Ibu itu tangan ibu kenapa bu? Pakai nanya lagi. Ini semua gara-gara ibu kamu. Kamu tuh bilang dong Aurel, kalau kamu nggak ikhlas buat bantu saya, jangan kamu bilang iya di depan saya, tapi di belakang malah ngadu sama ibu kamu sampai dia nyakitin tuh. Lihat, kamu tuh jahat ya. Bu, Aurel, aku tahu ibu aku memang salah. Tapi kenapa kamu harus ngaduin masalah ibu aku ke ibu kamu sih? Aku benar-benar kecewa sama kamu sih Aurel. aku nggak ngadu mas. Terus siapa yang ngadu? Gimana ibu kamu tahu kalau bukan kamu? Ibu aku tuh tadi emang ke kantor. Dan ibu aku udah tahu soal ibu kamu yang berhutang. Aku nggak tahu ibu tahu dari mana, Mas. Kalau kamu nggak percaya, aku telepon ibu aku sekarang ya. Cuma, pokoknya aku minta sekarang, semua masalah ibu kamu nggak perlu bantuin lagi. Biar aku sendiri aja, ya. Cuma juga soalnya kamu bantuin kalau kamu nggak ikhlas. Aku ikhlas, Mas. Demi Allah. Aurel, aku tuh mulai nggak percaya deh sama kamu. Di depan aku bilang iya, cuma di belakang bilang enggak. Ya aku wajar sih. Wajari kalau kamu kayak gitu. Karena yang kamu bantu itu ibu aku, bukan ibu kamu. Dan bagaimanapun juga, kamu tuh cuma seorang menantu di mata orang lain. Mas dengerin aku dulu, Mas. Mas tunggu dengerin aku. Kamu ngerti gak sih? Aku capek mau tidur. biarkan ku jatuh jika aku sakit. Ya Allah, bagaimana ini? Kalau aku telepon ibuku dan minta ibu jelasin ke Mas Bima, takutnya malah tambah masalah. Karena sepertinya suamiku sudah percaya kalau aku ngadu. Padahal aku gak ngadu ya Allah. Gara-gara mertuaku yang berhutang, rumah tanggaku jadi kena dampaknya. Jika Ibu lagi seneng ya? Mas, kamu mau ke kantor? Aku nggak langsung ke kantor. Aku mau ketemu klien dulu. Jadi aku nggak searah sama kantor kamu. Yaudah kalau gitu aku ngikut sampai gerbang tol ya. Aku lagi malas sama kamu. Suamiku dan mertuaku benar-benar marah sama aku. Aku harus sabar. Mending sekarang aku pesen ojek online. Ibu, mana Bu? Kok tumben pakai pakaian kayak gini? kayak gini gimana maksud kamu? Ya, kayak anak muda. Kenapa emang? Kalau saya pakai pakaian muda, emang saya juga kan masih muda. Lagian kamu tuh ngapain sih julitin saya? Males saya ngurusin aja hidup orang. Ibuku kayak lagi puber kedua ya, kayak orang lagi jatuh cinta gitu. Atau jangan-jangan itu yang bikin ibu sering berhutang buat bikin penampilannya menarik. Ngapain besan aku di situ? Dandanannya kayak anak muda lagi. Mas, Ibu mau tanya dong. Ibu, kenapa Bu? Tadi ibu-ibu yang duduk di sini kemana ya? Dia sering kesini. Baru aja pergi Bu dia Bu. Lumayan sering sih Bu. Pasti sama teman-teman arisannya ya? Ya kadang sama teman arisannya, kadang sama cowoknya Bu. Maaf ya Bu, saya harus balik kerja dulu. Oh iya ya. Masa sih besanku itu punya pacar? Apa orang tahu soal ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ibu tadi ngelihat mertua kamu di kafe. Dandanannya kayak anak muda. Kayaknya dia pergi sama cowok deh. Ibu mertuaku lagi jalan sama cowok. Kayaknya ibu mertuaku tuh lagi puber kedua deh Bu. Lagi jatuh cinta sama seseorang kali ya. Senang sama seseorang atau deket sama seseorang sih gak masalah. Yang dimasalahkan kalau dia kelihatan menarik, cantik, tapi hasil ngutang. Dan yang bayar itu kamu dan anaknya. Ibu mau bicara sama dia. Bu jangan. Ibu sabar dulu ya. Aku sama Mas Bima itu lagi ribut Bu, gara-gara masalah ini. Aku mohon Ibu tenang dulu ya. Ya udah, Ibu tutup dulu teleponnya ya. Hari ini aku
seneng banget. Tapi sayang, uangku habis. Supaya aku bisa dapat uang lagi. Aurel atau Bima pasti simpan uang. Mumpung mereka belum pulang, mendingan aku masuk kamarnya aja kali ya. Kan kalau ada uang, lumayan bisa aku ambil. Aku yakin banget pasti mereka simpan uang. Alhamdulillah, aku pulang cepet hari ini. Pasti lemari nih. Assalamualaikum. Bu, Ibu ambil uang aku, Bu. Saya nggak ngambil uang kamu. Saya cuma pinjam aja kok. Uang itu buat bayar listrik bulan ini, Bu. Gaji aku sama si Bima tuh udah habis loh, Bu, buat bayarin utang Ibu. Kamu ini apaan sih? Balik uangnya sekarang, Bu. Lagian kamu tuh kenapa sih pelit banget sama saya? Bu, aku tuh bukannya pelit, Bu. Uang aku tuh bener-bener habis, Bu. Lagian Ibu pakai uang itu buat mempercantik diri kan? Ibu pacaran lagi kan? Kenapa Ibu gak ngomong baik-baik, Bu, sama aku? Aku juga gak akan mempermasalahkan kalau Ibu tuh punya perasaan ke pria lain. Karena Ibu udah lama menjanda. Tapi gak kayak gini, Bu. Caranya balikin sekarang uangnya, Bu. Jaga ucapan kamu ya, Aurel. Mendingan kamu gak usah ikut campur urusan saya. Sekarang uangnya, Bu. Bu, balikin uangnya, Bu. Balikin. Bu, gak apa-apa, Bu. Aduh, udah lagi. Bu, Aurel antar ke rumah sakit ya, Bu. Istri kamu ini emang jahat banget ya. Dia sengaja tadi dorong Ibu sampai kayak begini. Kenapa kamu jadi kasar gini sama ibu aku? Kemarin ibu kamu yang nyakitin ibu aku. Sekarang kamu boleh marahin ibu aku soal utang, Aurel. Tapi nggak kayak gini caranya. Ibu aku sampai luka kayak gini loh. Mas, bukan kayak gitu, Mas, ceritanya. Jadi tadi Ibu tuh ngambil uang yang udah kita simpan buat bayar listrik, Mas. Aku mau ambil uangnya, Ibu tuh tiba-tiba jatuhin diri sendiri, Mas. Terus sengaja benturin kepalanya. Enggak. Kamu percaya? Bohong itu semuanya, Bim. Emang bener-bener ya. Istri kamu tuh jahat banget sama Ibu. Bisa-bisa dia fitnah kayak gitu. Bu, udah deh. Ibu tuh sekarang jujur aja, Bu. Jujur? Kamu lah yang harusnya jujur. Kamu nuduh ibu aku pencuri. Ibu aku emang suka utang. Tapi dia bukan pencuri. Keterlaluan kamu ya. Tapi kenyataannya, Mas. Cukup, Aurel. Ini peringatan terakhir buat kamu ya. Kalau kamu sama ibu kamu berulah lagi kayak gini, lebih baik kita pisah. Mas, kamu tidur di luar, Mas. Mas, aku minta maaf, Mas. Aku gak mau bahas itu malam ini. Capek mau tidur. Ya Allah, hamba mohon, jagalah rumah tangga hamba, agar ibu mertua hamba tidak lagi berulah, ya Allah. Hamba sayang sama suami hamba, ya Allah. Tapi hamba juga capek atas semua perbuatan yang dilakukan oleh ibu mertua hamba. Hamba mohon kepadamu. Permisi. Kan udah bilang nanti saya akan bayar. Dari kemarin kamu itu ya selalu aja berkelit. Di telepon juga kamu nggak angkat-angkat. Gimana dengan utang kamu? Kamu kan pinjam uang dengan aku 30 juta. Memang sih, kemarin kamu sempat bayar, tapi itu cuma 1 kali. 1 juta lagi. Ya tapi kan nanti, kalau saya ada uang itu pasti saya bayar. Ya tapi saya juga butuh uang itu. Kamu sendiri yang janji cuma 1 bulan. Sampai sekarang kamu nggak bayar juga. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kamu harus balikin uang itu besok. Ngerti kamu? Maksud kamu apa sih dorong-dorong saya? Bu, ibu gak usah ribut ya, Bu ya. Nanti biar utangnya ibu mertua saya dan suami yang nyicil, ya. Awas aja ya. Saya akan balas perbuatan kamu. Ngerti kamu? Ibu ada utang lagi. Sampai bikin orang itu ngancem ibu. Bu, tadi banyak aku liat ibu loh. Disamperin sama orang lagi hutang ke ibu. Ibu kapan tobatnya sih, Bu? Aku loh, Bu. Sampai berantem sama mertuaku. Sama istriku juga. Gara-gara ibu. Apa iya, Bu? Aku harus jual mobil aku yang belum lunas cicilannya demi bayarin semua utang ibu. Kamu ini kenapa sih, Bing? Datang-datang bawel banget malah marah-marahin ibu. Lagian kamu tuh pelit banget ya sama orang tua sendiri. Cuma 30 juta loh, Bim. Kamu pikirin nggak? Gimana usaha ibu? Dari kamu kecil, dari kamu lahir bahkan. Sampai kamu sekolah, kuliah,
sampai kamu bisa jadi orang kerja kayak gini? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau emang kamu nggak mau bayarin utang ibu pergi aja dari rumah ini. Ibu bisa cari buat bayar utang sendiri. Ibu jangan pergi ya, Bu. Aku minta maaf karena tadi kebawa emosi. Ya udah, habis ini aku bakalan nyari cara buat bayarin semua utang ibu. Ya, emang udah seharusnya kan? Udah seharusnya kamu bantu ibu kamu sendiri. Males cari angin aja keluar. Mas, 30 juta kan gak dikit. Gimana kalau aku bantuin kamu, Mas? Gak usah, ntar malah repotin ibu kamu. Ibu gak akan tahu kok, Mas. Jujur aku sekarang pusing banget. Ku mencinta, ku mendekat. Kau tak pernah sadar tanpa kau tahu. Namun hati tetap ada saatnya ku tolong kamu sampai sini. Besan pasti gak ada di rumah. Bima sama Aurel juga pasti belum pulang kerja. Makasih ya. Ya udah, gampang. Iya, udah biar nanti aku yang cari utangan lagi. Terus sekarang kan aku udah bebas berhutang. Yang bayar anakku sama menantuku. Kamu tahu gak? Sekarang mereka lagi lembur kerja buat bayar hutang aku. Ya udah, kamu tenang aja ya. Bye. Jeng, astagfirullahaladzim. Kamu ini ya masih terus berhutang. Anak kamu dan anak saya menanggung deritanya. Saya gak bisa tinggal diam. Masih aja ikut campur urusan saya. Saya gak akan pernah ikut campur urusan kamu. Kalau kamu gak bikin susah anak saya. Ini peringatan buat kamu. Ibu tua, bawel. Bahaya nih. Besanku menjadi penghalang. Gimana caranya? Aku lenyapin dia. Malah aku kok pusing ya. Istirahat aja deh. Aku sudah masukkan racun ke dalam minuman besanku. Sekarang dia pingsan. Tapi kalau ada yang tahu, pasti dia meninggal. Justru lebih bagus. Apa maksud ibu? Ibu udah apain ibu aku, Bu? Mau cek kondisi ibu sekarang? Khawatir. Dok, gimana kondisi ibu saya, Dok? Kondisi ibu Anda saat ini kritis karena racun yang dia minum. Kita doakan saja semoga ibu Anda mendapatkan mujizat untuk melewati masa kritisnya. Seandainya tadi segera dibawa kemari, mungkin saya bisa bantu dengan secepatnya. Ya sabar ya, Bu. Gimana kondisi ibu kamu? Ibu aku kritis, Mas. Saya pikir udah meninggal. Astagfirullahaladzim. Bu, kenapa ibu jahat sih, Bu? Kenapa ibu bikin ibu aku kritis? Aku udah baik sama ibu. Bahkan aku rela kerja lembur buat tutupin utang ibu. Ibu kamu tuh terlalu ikut campur urusan saya. Udah merasa paling benar, tau gak? Cukup ya, Bu, cukup. Kalau aja aku bisa balas dendam, aku akan bikin ibu kayak ibu aku sekarang. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Jadi kamu pengen nyakitin ibu aku? Bukan kayak gitu, Mas. Tapi ibu kamu tuh udah kelewatan. Ibu kamu tuh jahat, Mas. Ya terus kamu mau apa? Kalau saya jahat, mau laporin saya? Iya. Aku udah nganggep ibu kayak ibu aku sendiri. Gak mungkin aku tega jerumusin ibu ke penjara meskipun ibu bikin kondisi ibu aku kritis sekarang. Aku udah capek, Mas, sama semuanya. Mungkin jalan yang terbaik buat kita sekarang, kalau kita pisah, aku akan keluar dari rumah kamu. Bisa. Bagus dong. Ya udah, Bim. Sekarang kamu talak dia. Sekarang juga, cepetan. Aura binti Kusuma, aku talak kamu. Mulai sekarang kamu bukan istri aku lagi. Ya Allah, sekarang pernikahanku sama Mas Bima sudah benar-benar berakhir. Dan semua ini gara-gara mertuaku, ya Allah. Belum lama menikah, tapi pernikahanku hancur seperti ini. Bim, ngapain sih kamu tuh mikirin terus Aurel? Dan yang pasti, kamu akan ketemu perempuan yang jauh lebih baik dari Aurel.
Aku gak akan nikah lagi, Bu. Kalau Ibu masih sering utang sana-sini. Aku gak mau, Bu. Pernikahanku besok hancur. Cuman gara-gara Ibu sering hutang. Tapi lebih bagus ya. Kalau kamu gak nikah, kamu punya istri. Itu artinya gaji kamu utuh buat ibu semuanya. Ya udahlah, ibu capek, Bim. Mau istirahat. Aurel, sebenarnya aku masih cinta sama kamu. Cuman aku minta maaf ya. Aku gak bisa pertahanin hubungan pernikahan kita. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk ibuku. Semoga aku bisa ikhlas menghadapi cobaan seperti ini, ya Allah. Sebenarnya aku masih sayang sama Mas Bima, tapi aku gak kuat dengan sikap mertuaku, ya Allah. Apalagi sudah bikin ibuku seperti ini. Semoga suatu hari nanti ibu mertuaku bisa berubah. Kasihan Mas Bima harus menghadapi ibunya yang seperti itu terus-terusan. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu kenapa, Bu? Ibu harus bawa ibu ke rumah sakit. Gimana, Dok? Kami mohon maaf. Kami tidak bisa menyelamatkan nyawa pasien. Pasien sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, Bu, Ibu. Maafin aku, Bu. Maafin aku ya, Bu. Bu, Ibu, alhamdulillah. Ibu udah sadar, Bu. Ibu, ya Allah. Aurel panggil dokter sebentar ya, Bu ya. Dok. Mas kenapa kamu di sini, Mas? Mas, ini siapa? Astagfirullahaladzim. Mas, Ibu kenapa bisa kayak gini, Mas? Ibu kenapa? Kamu gak usah pura-pura. Kamu seneng kan ibu aku meninggal? Aku emang gak ada masalah sama ibu, Mas. Tapi aku gak menginginkan kematian mertuaku. Ini ibu kenapa, Mas? Ibu kenapa, Mas? Aku gak tahu. Waktu aku pulang ke rumah, aku udah lihat ibu tergeletak di lantai. Dan pas aku bawa ibu ke rumah sakit, ibu udah meninggal. Setelah ini aku akan bawa ibu ke ruang otopsi. Aku pengen tahu penyebab kenapa ibu bisa meninggal. Tapi awas kamu ya. Awas kalau sampai aku tahu kalau kamu dalang di balik semua ini. Tega ya, Mas, kamu nuduh aku kayak gitu? Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Ayo, Mas. Bawa ibu saya ke ruang otopsi. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini? Gimana hasilnya, Dok? Berdasarkan hasil otopsi, diketahui Ibu Lestari meninggal karena pendarahan akibat benturan keras di bagian kepalanya. Mungkin beliau sempat terjatuh sebelum meninggal. Waktu saya temukan jenazah ibu saya, itu posisinya di ruang tamu, Dok. Saya yakin banget pasti ada orang yang datang ke rumah, terus nyakitin ibu saya. Kalau begitu saya sarankan, Bapak lapor ke kepolisian untuk diusut kasusnya. Setelah ini saya akan lapor kasus ini ke kepolisian. Karena menurut saya kematian ibu saya itu nggak wajar. Pasti ada orang yang sengaja ngebunuh ibu saya sampai ibu saya meninggal. Pak Bima, kami permisi pulang dulu ya, Pak. Ya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nabima, saya turut berduka cita atas meninggalnya ibu kamu ya. Bu, ibu gak usah ribut ya, Bu. Nanti biar utangnya ibu mertua saya dan suami yang nyicil, ya. Awas aja ya, saya akan balas perbuatan kamu. Ngerti kamu? Pasti kamu kan? Kamu yang udah nyelakain ibu saya. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Waktu itu ibu pernah datang ke rumah buat nagih hutang ke ibu saya. Ibu pasti ngancam ibu saya kan? Ibu sengaja datang ke rumah terus nyelakain ibu saya. Ibu ngaku sekarang. Sumpah, saya nggak ngelakuin itu. Jangan sumpah-sumpah, Bu. Sekarang juga saya minta ibu ikut saya ke polisi. Saya ingin melaporkan Bu Fatma ke Bapak. Karena saya yakin banget Ibu Fatma ini telah mencelakai ibu saya, Pak. Dia pasti kesal karena ibu saya pernah berhutang sama dia dan belum membayar. Dan sebelum ibu saya meninggal, Pak, Ibu Fatma ini pernah mengancam ibu saya, Pak. Jadi begini Pak, pada saat itu saya memang sangat kesal sama Ibu Lestari. Bahkan saya sempat mengancamnya. Tapi bukan berarti saya menghabisi beliau. Saya juga punya bukti yang kuat kok. Dari pagi sampai sore saya tuh berada di rumah sakit untuk terapi kaki saya. Kalau Bapak tetap tidak percaya dengan keterangan saya ini, Bapak silahkan menghubungi rumah sakit di mana saya tempat terapi itu.
Kami akan selidiki kasus ini. Dan kami juga akan menghubungi rumah sakit yang bersangkutan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Baik Pak, terima kasih. Ini laporan tentang Fatma dari rumah sakit. Terima kasih. Permisi. Berdasarkan keterangan dari rumah sakit, memang benar, Ibu Fatma sedang terapi dari pagi sampai sore. Jadi kami tidak bisa menahan Ibu Fatma. Ibu bisa bebas. Pak, saya Terima kasih, Pak. tetap akan mencari bukti-bukti atas kematian ibu saya. Apakah Bapak belum ada temuan baru? Belum, Pak. Tapi kami akan terus selidiki kasus ini. Tapi mungkin akan sulit, karena rumah Bapak belum ada CCTV-nya. Jadi tidak mudah untuk mengidentifikasi pelaku. Memang di rumah saya belum ada CCTV. Bu Fatma, saya minta maaf ya Bu. Kalau saya udah berprasangka buruk sama ibu, sekali lagi saya minta maaf Bu. Pak Bima, Ya ada apa Bu? saya minta maaf. Saya turut berduka cita karena saya tidak bisa datang ke pemakaman Ibu Lestari. Tidak apa-apa Bu. Sebelumnya saya makasih ya Bu karena ibu udah ngucapin. Maaf kalau misalnya sebelumnya ibu saya ada salah sama ibu. Saya juga turut sedih dengan rumah tangga Bapak dan Ibu Aurel. Tapi kemarin Ibu Aurel datang ke sini loh Pak. Tapi saya nggak tahu, saya cuma lihat doang. Baik Bu, makasih informasinya Bu. Ya, kalau gitu saya permisi ya Pak. Kayaknya kematian mertuaku tuh bukan karena jatuh sendiri deh. Tapi kayaknya tuh ulah seseorang, Bu. Kamu kan tahu sendiri, mertua kamu itu hutangnya di mana-mana. Bisa saja salah satu dari mereka yang melakukannya. Iya sih, Bu. Yaudah, Bu, aku mau keluar bentar ya. Ada yang mau aku beli soalnya. Pasti kamu kan? Kamu yang udah nyelakain ibu aku. Ngaku kamu. Kamu nuduh aku lagi, Mas. Udah aku bilang bukan aku pelakunya. Kamu gak usah bohong deh. Kamu gak perlu ngebela diri kamu sendiri. Tetangga bilang, kemarin siang kamu datang ke rumah ibu. Kemarin aku emang datang ke rumah kamu. Tapi bukan buat ngabisin ibu kamu. Aku tuh kemarin, tolong kasih kelonggaran waktu buat saya bayar ya, Sus. Baik Bu, kami tunggu sampai siang ini. Soalnya kalau sudah lewat siang hari, billingnya akan bertambah karena sudah masuk hari berikutnya. Makasih banyak, Sus. Apa aku pulang ke rumah Mas Bima aja ya? Karena di sana kan aku masih menyimpan perhiasan. Itu bisa aku gunakan buat bayar rumah sakit. Ngapain kamu kesini? Oh, kamu pasti mau rujuk ya sama anak saya? Anak saya nggak akan mau rujuk sama kamu. Saya kesini karena mau ngambil perhiasan saya. Dan saya udah nggak ada urusan sama ibu ataupun Mas Bima. Permisi. Waktu aku datang ke rumah, ibu kamu tuh baik-baik aja. Aku sama sekali nggak nyentuh ibu kamu, Mas. Aku gak percaya sama kamu. Pasti kemarin kamu datang ke rumah, terus berantem sama ibu aku. Dan kamu dorong dia sampai dia meninggal. Faktanya yang punya masalah sama kamu, sama ibu kamu, itu ibu aku. Jadi siapa lagi orangnya kalau bukan kamu? Mendingan sekarang juga kamu ikut aku kantor polisi. Lepasin, Mas. Mas. Untuk sementara waktu, Ibu akan kami tahan. Sampai ada bukti terbaru. Dikarenakan Ibu adalah orang terakhir yang bertemu dengan korban. Saya nggak ngelakuin itu, Pak. Nggak mungkin saya ngebunuh mertua saya sendiri. Mas, aku mohon, Mas. Aku nggak mungkin ngelakuin itu, Mas. Aku mohon cabut tuntutan kamu, Mas. Aku gak percaya lagi sama kamu. Waktu ibu aku mau meninggal, kamu ada di sampingnya kan? Jadi kamu gak perlu ngelak lagi. Allah, kenapa jadi begini? Kenapa jadi hamba yang terbunuh ya Allah? Hamba mohon kepadamu, tunjukkan pintu kebenaran dan tunjukkan siapa pelaku sebenarnya ya Allah. Aduh, apa ini? Anting ini ada di posisi waktu ibu ditemukan. Aku yakin banget ini pasti antingnya si Aurel. Antingnya dia yang jatuh waktu berantem sama ibu. Aku harus bawa anting ini ke polisi. Saya menemukan anting ini, Pak. Bisa saya lihat? Anting itu ditemukan, lokasinya tuh gak jauh dari ibu saya ditemukan meninggal, Pak. Saya yakin banget pemilik anting itu adalah orang yang udah bunuh ibu saya. Dan kemungkinan besar itu adalah istri saya, Pak. Baik, anting ini akan kami jadikan barang bukti. Ibu Aisyah, tolong bawa Ibu Aurel ke sini. Siapa?
Anting ini ditemukan di tempat kejadian perkara. Apa anting ini milik ibu? Karena anting ini berhubungan dengan si pelaku. Itu artinya, pelaku pembunuhan itu seorang perempuan. Itu bukan anting saya, Pak. Dan sekali lagi saya bilang, saya gak bunuh ibu mertua saya sendiri. Bukan saya pelakunya, Pak. Saya udah menduga ini, Pak. Dia pasti nggak mungkin ngaku. Saya yakin kalau misalnya anting satunya itu sekarang lagi ada di rumah saya, Pak. Di kamarnya dia. Kita akan geledah kamar Ibu Aurel untuk mencari barang bukti selanjutnya. Kami sudah memeriksa seluruh ruangan kamar ini, tapi kami tidak menemukan anting itu. Tidak ditemukan. Atau jangan-jangan Aurel ini sengaja datang ke sini duluan buat ngebuang anting itu, Pak, supaya barang buktinya bisa hilang. Mungkin nggak? Kemungkinan itu bisa aja terjadi, Pak. Tapi Pak Bima tenang saja. Kami dari pihak kepolisian akan terus mengembangkan kasus ini. Saya permisi, Pak. Baik, Pak. Mari saya antar. Terima kasih. Saya sudah memeriksa kamar Ibu Aurel, tapi tidak menemukan anting itu, Pak. Dan saya juga sudah periksa rumah orang tua Ibu Aurel. Dan saya juga tidak menemukan anting itu, Pak. Tapi tetap, kita harus kembangkan kasus ini. Siap. Siap. Ya Allah, tunjukkan kepada polisi kalau bukan hamba pelakunya. Siapa yang telah membunuh ibu mertua hamba? Dan kalau memang pelakunya seorang perempuan, berikan petunjuk. Siapa pemilik anting itu sebenarnya? Amin ya Rabbal Alamin. Meskipun ibu banyak masalah, ibu suka ngutang sana sini, tapi aku sayang banget sama ibu. Ini siapa ya? Apa hubungannya ibu aku sama orang ini ya? Siapa orang ini? Anton. Sepertinya ibu aku sama orang ini punya hubungan khusus deh. Siapa kamu? Woi! Woi! Berhenti kamu! Woi! Mau kemana kamu? Hah? Kamu ngerampok ya? Kamu siapa sih? Anting ini, jangan-jangan kamu yang ngerampok rumah saya kemarin ya? Kamu yang membunuh mama saya? Betul! Ini anting kamu kan? Ini pasangan anting yang kamu pakai itu kan? Anting ini kami temukan di rumah Pak Bima saat Ibu Lestari ditemukan meninggal. Sudahlah, mengaku saja. Kamu yang bunuh Ibu Lestari kan? Enggak, Pak. Kamu tidak usah mengelak. Barang bukti sudah kami pegang. Baik, Pak. Saya akan mengakui. Saya melakukannya. Tapi saya benar-benar nggak berniat untuk mencelakai Ibu Lestari, Pak. Ini kecelakaan. Apa hubungan kamu sama ibu aku? Apa ibu aku ada utang sama kamu? Sampai kamu tega ngabisin nyawa ibu aku? Saya gak ada hubungan apa-apa dengan Bu Lestari. Tapi pacar saya, Anton yang ada hubungannya dengan Bu Lestari. Anton itu seusia saya. Tapi dia berpacaran sama ibu kamu. Dan Anton pacaran sama ibu kamu hanya untuk morotin uang ibu kamu. Sayang, kamu masih ingat kan tentang bisnis yang aku ceritain kemarin? Aku tuh lagi pusing banget, sayang. Bisnis aku lagi mandek. Semuanya lagi mengalami penurunan. Dan aku lagi butuh tambahan modal yang lumayan besar, sayang. Kamu mau kan nambahin modal untuk bisnis aku? Iya, kamu tenang aja. Aku nanti transfer kamu ya. Yang penting kamu selalu sayang sama aku. Kamu gak perlu ngomong gitu, sayang. Aku pasti akan selalu sayang sama kamu. Aku gak peduli orang lain mau ngomongin kita tentang apa gitu. Ataupun nomor kita ntar jauh. Aku gak peduli, sayang. Aku akan selalu cinta sama kamu. Jadi selama ini Anton yang selalu ngutang sama ibu aku. Astaga, aku gak percaya sih kenapa ibu aku bisa ketipu kayak gini ya. Awalnya saya juga gak percaya kalau Anton pacaran sama Bu Lestari. Saya juga tahu baru-baru ini. Kayak di rumah. Kita setelah dari sini langsung pulang ya. Ya, tapi kamu anterin aku pulang ya. So kamu tega sih. Aku pulang sendirian. Saya nggak mau ngerti kan. Aku itu bukannya nggak mau nganterin kamu pulang.
Tapi kan aku nggak enak sama anak dan juga menantu kamu. Kalau misalnya mereka ngeliat kita berdua gimana? Aduh sayang, kamu tuh ngapain sih takut? Kamu memang aja. Di rumah aku itu, anakku sama menantuku pada sibuk di kantor. Bahkan mereka kadang pulangnya malam. Jadi pasti mereka nggak akan tahu. Kamu anterin ya? Aku akan anterin kamu pulang. Tapi aku nggak mampir ya. Aku langsung pulang. Iya. Yaudah, kita minum. Setelah itu langsung pulang ya. Sayang, aku langsung ya. Maaf aku nggak turun. Nggak takut ada yang lihat nanti. Ya nggak apa-apa. Makasih ya. Sama-sama. Kamu hati-hati. Sampai jumpa lagi. Bye. Alah, bisa-bisa Aurel aja itu. Saya tahu pasti dia... Siapa kamu? Berani-beraninya kamu masuk rumah saya tanpa izin? Besar perempuan tua gatel. Bisa-bisanya aku pacaran sama Mas Anton. Mas Anton itu pacar aku. Kamu baru jadi pacar aja udah belagu ya? Gak usah sok. Saya tahu kamu memang lebih muda dari saya. Tapi kamu gak punya apa-apa. Sedangkan saya punya uang. Saya bisa dapetin semuanya apa yang saya mau. Termasuk cinta. Dan kamu cuma recehan doang buat saya. Kamu gak ada apa-apanya. Lebih baik kau pergi dari rumah saya. Pergi! Sit! Kamu celakain Bu Lestari. Kok bisa sih kamu celakain dia, sayang? Ibu Lestari itu adalah ATM berjalan aku. Kalau kayak gini kan hilang udah semua ATM berjalan aku, sayang. Aku minta maaf, Mas. Walaupun aku tahu kamu cuma manfaatin dia, tapi aku tetap gak bisa nahan cemburu. Mohon bantuin aku, Mas. Cariin anting aku yang hilang di sana. Kalau misalnya anaknya ketemuin antingku, Mas, bisa gawat. Oke, gini ya, sayang. Aku pasti akan bantuin kamu, tapi kamu juga harus bantuin aku ya. Karena semua bukti, foto, dan juga chat aku dengan Bu Lestari itu ada di HP-nya. Kalau sampai HP-nya ditemuin sama anaknya, aku juga bisa gawat, sayang. Nanti malam, kita datengin rumah Bu Lestari, kita cari HP aku dan juga anting kamu. Saya minta maaf. Saya tidak berniat untuk membunuh Bu Lestari. Saya tidak sengaja melakukan itu. Mau sengaja atau tidak, kamu sudah membunuh ibu saya. Dan akan saya pastikan, kamu akan mendekam di sini dengan waktu yang lama. Pengakuan Anda sudah kami catat. Sekarang tolong beritahu kami alamat rumah Pak Anton agar kami tangkap dan kami proses. Bisa sih jadi kayak gini. Anton! Hei, berhenti! Jangan kabur! Hei! Bunga gak segan-segan buat nyakitin perempuan ini. Mundur! Mundur semua! Mundur! Tolong tenang, jangan sakitin ibu itu. Tenang ya. Pak! Bentar, Bu. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Ya, pelan-pelan, Pak. Jadi kamu yang udah berubah selama ini. Iya, atas makan ibu saya. Cukup, hentikan. Bukan salah gua kalau nyokap lo kegoda sama. Emang dasarnya aja nyokap lo yang kegatelan. Jangan buat keributan di kantor polisi. Aku minta maaf sama kamu ya. Karena aku udah nuduh kamu kalau kamu itu nyelakain ibu aku. Aku baru tahu ternyata pelakunya itu Anton sama pacarnya. Tolong kamu kasih aku kesempatan sekali lagi ya. Perbuatan kamu tuh udah kelewatan, Mas. Kamu gak percaya sama aku. Padahal aku tuh udah bantuin ibu kamu buat bayar utangnya. Tapi kamu malah zolimin aku. Ya Aurel, aku tahu aku salah. Aku gak bisa jadi suami yang baik buat kamu. Tapi aku minta sama kamu, aku mohon sama kamu. Tolong kamu kasih kesempatan aku sekali lagi. Buat buktiin semuanya. Aku janji sama kamu, aku bakal berubah. Aku bakal percaya lagi sama kamu Aurel. Please, aku mohon ya. Halo? Apa? Ibu saya udah boleh pulang? Alhamdulillah. Ayo deh saya ke rumah sakit sekarang, Yesus. Aku mau ke rumah sakit dulu. Bu, tadi aku udah mastiin ke dokter, ternyata ibu beneran bisa pulang, Bu, sore ini. Ibu juga senang kamu sudah bebas dan kebenaran sudah terungkap. Iya, Bu. Ibu, aku minta maaf ya Bu. Selama ini aku jadi menantu ibu yang buruk, jadi kepala keluarga yang buruk Bu. Aku kilaf. Aku mohon maaf ya Bu. Ibu sudah maafin kamu. Jadikan itu pelajaran buat kamu. Jangan diulangi lagi ya. Iya Bu. Aurel, aku minta maaf ya. Aku janji aku bakalan percaya lagi sama kamu. Iya, Mas.
Aku maafin kamu. Aku juga percaya kamu bisa berubah. Tapi kalau kamu ulangin kejadian kayak gini lagi, aku bakal ninggalin kamu. Aurel, aku janji sama kamu. Aku gak bakal kecewain kamu dan aku gak akan bikin kamu sakit hati lagi. Maafin aku ya. Ibu kenapa, Bu? Ibu nggak apa-apa. Segala-galanya. Oh. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah membirusku, memabukkan diri ini, lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Berlabuh dalam kehancuran. Berlabuh dalam kehancuran.